Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi channel Arif Afrizal. Nah, kali ini kita mau bikin video di segmen urban, unboxing dan review barang-barang bermanfaat. Setelah sebelumnya kita pernah review AC Gri dan juga ada di komentar yang juga nanya-nanya tentang remote dan juga tentang review AC Gri. Jadi kali ini kita mau review remote dari AC Gri. Oke, dan sebelumnya juga kita pernah review remote AC merek lain ya, AC Media. Di sini linknya nih. Nah, langsung aja apa aja manfaat tombol-tombol di sini dan apa aja fungsinya, bagaimana mengantisipasi kalau terjadi sesuatu, ikutin terus. Check it out. Oke, ini dia remote AC Gri. Langsung aja kita review ya. Oke, seperti biasa ada beberapa tombol yang nanti akan kita jelasin satu persatu. Tombol on off, otomatis dong buat nyala matiin. Oke, di sini di remote terdisplay suhu 29 itu sebagai setup awal suhu. Karena biasanya memang kita suhu ini antara 27, 28, dan 29. Oke. Terus di sampingnya ada tombol mode. Nah, mode ini adalah tentang mode-mode si AC bekerja ya. Pertama di sini bisa lihat nih, di sini ada lambang salju gitu. Nah, ini adalah mode cool ya. Gitu. Jadi ini fungsi AC pada umumnya untuk mendinginkan ruangan. Kalau kita pencet selanjutnya, ini ada mode dry. Mode dry dia itu mirip dengan AC, kompresornya bekerja, tapi kipas indoornya tidak terlalu bekerja, sehingga dia fungsinya untuk mengurangi kelembaban udara. Nah, di sini ada tombol fan. Nah, ini kebalikannya dengan si dry. Dia itu hanya berfungsi sebagai kipas saja. Jadi kipas indoornya nyala, tapi kompresornya nggak jalan. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah mode heat. Jadi sebagaimana diinformasikan bahwa AC adalah air conditioner. Air conditioner itu jadi dia adalah pengkondisi udara, jadi bukan pendingin udara ya. Jadi kalau di Eropa yang umumnya atau Amerika yang umumnya suhunya dingin saat musim dingin, AC berfungsi sebagai penghangat. Jadi dia mengkondisikan udara ruangan supaya hangat. Nah, yang digunakan adalah mode si heat ini nih, mode heat. Nah, karena di Indonesia cenderung panas, termasuk juga musim hujan, maka biasanya fungsi ini jarang dipakai, makanya jarang ada orang tahu. Biasanya kita pakai mode cool ya. Nah, kalau yang atas ini auto. Nah, ini mode cool. Oke, seperti yang biasa kita pakai. Oke, selanjutnya di bawahnya ada tombol pengaturan suhu. Ini tadi 29, kita turunkan ke 28. Biasanya pengaturan suhu kita memang ada di sekitar, biasanya kalau baru mulai nyala di 27, kedinginan naikin 28. Kadang-kadang kalau lagi tidur masih suka kedinginan, itu kita naikin ke 29. Gitu ya. Jadi entah kenapa kita nggak pernah ngeset AC di temperatur yang sangat rendah, karena kita udah ngerasa cukup dingin nih. Gitu. Jadi kalau ada yang nanya, kok di setnya tinggi banget ya, menurut kita ini udah cukup sejuk dan cukup nyaman di 27, 28, 29. Pokoknya kalau ada anggota keluarga yang ngerasa kedinginan, kita naikin 1, 28, kedinginan lagi naikin, kegerahan turunin, biasanya gitu. Tapi umumnya pertengahannya di 28 sih ya. Gitu. Terus tombol fan-nya ini juga ada tombol kipas. Kita bisa lihat di sini di monitornya ada ini kecepatan rendah. Lalu kalau kita tombol sekali lagi kecepatan tinggi, sedang. Sekali lagi kecepatan tinggi gitu. Nah, ini berfungsi untuk mempercepat kinerja AC, mendinginkan ruangan, khususnya di awal-awal waktu AC baru dinyalain ya.
gitu. Jadi supaya hembusan anginnya segera menyebar ke seluruh ruangan itu menggunakan fan dengan speednya yang tinggi. Tapi kalau udah normal bisa kembali ke auto atau ke rendah. Kita biasanya di rendah sih biar nggak terlalu dingin masuk angin juga kalau kena badan ya. Nah ini yang menarik, tombol swingnya di sini juga ada tandanya ya. Di tombol swing ini dia punya opsi, kalau AC Media kemarin hanya swing terus stop di berbagai posisi. Nah kalau AC Grey ini tombol swingnya ada beberapa mode ya. Nah kalau yang sekarang lagi tampil ini swing keseluruhan nih, jadi dari atas sampai bawah. Terus kalau kita pencet, dia ini enggak swing alias mati sesuai dengan posisi terakhirnya. Terus dia nyala lagi. Nah kalau kita mau pencet, dia ada berbagai posisi ditunjukin di sini. Posisi swing atas, posisi swing kedua, ketiga, keempat, sampai kelima ya. Ada 5 posisi. Nah ini yang menariknya, dia juga ada posisi swing dari tengah ke bawah aja. Jadi setengah swingnya dari tengah ke bawah. Biasanya AC-AC yang umumnya cuma full dari atas ke bawah, kalau ini dari tengah ke bawah. Terus dari sekitar tengah aja, sama yang terakhir dari tengah ke atas. Jadi kadang-kadang kan kita mau AC ini berhembus di sekitar kita aja, tapi nggak mau diem gitu. Artinya kadang-kadang kita mau kipasnya itu mengarah ke kita, ke arah tempat tidur. Tapi kan kalau didiemin hanya mengarah ke satu orang ya. Nah itu lebih enak, itu di swing. Nah kalau di swing kadang-kadang kalau terlalu lebar, pas kebagiannya bukan cuman yang ke arah tempat tidur, ke atas-atas juga. Jadi terlalu jauh jangkauannya. Nah ini bagus sebagai solusi buat kita yang menginginkan swing di sebagian aja. Oke, tombol selanjutnya di sini ada tombol clock. Ini tombol clock untuk mengatur jam ya, jam waktu, penunjuk waktu. Ini bisa kita sesuaikan dengan jam tangan kita atau jam dinding atau jam handphone ya, jamnya. Nah, apa fungsinya si jam ini? Supaya kalau kita ngeset nanti timer off dan timer on, si AC itu merujuk pada clock yang ada di sini. Jadi kalau kita mau setting timer on sama timer off, itu harus setting clocknya dulu, kalau enggak malah ngaco nanti programnya ya. Jadi kalau kita mau ini jamnya udah bener ya, jam 8.31 misalnya, jam 8 malam. Tapi kalau misalnya belum benar, kita bisa pencet clock. Nah kalau udah kedip-kedip, kita bisa tambahin sesuai sama waktunya gitu. Nah ini satu-satu ya per menit ya, jadi ngerubahnya satu-satu per menit. Nah gimana caranya supaya ngerubahnya nggak per menit? Nah nanti kita tunjukin di timer on sama timer off ya. Jadi biar nggak capek juga mencetin kalau semenit-semenit kan. Kalau semenit-semenit kita capek juga. Nah misalnya nih, nah gini ya, kalau udah tinggal pencet lagi. Dah timer clock udah kita setting. Sekarang kita timer on. Misalnya kita pengen biasain AC selalu nyala setiap jam 5 sore. Nah ini timer on. Nah timer on posisinya kan jam 3 ya di sini. Nah kita tambahin, ini pengatur suhunya. Saat kedip-kedip kita pencet aja. Nah ketika kita hold terus pencetnya, dia nanti nambahnya per 10 menit, jadi agak cepetnya. Nah udah kelewat kan, jadi namanya per 10 menit kalau kita hold terus. Oke, ini udah jam jam 17. Kalau udah set timer on, nah ini posisinya nanti ketika jam 5 ada bacaan on di sini, nanti jam 5 otomatis nyala. Nah kalau kita mau matiin timer on ya, pencet aja sekali lagi. Nanti kalau onnya hilang, maka dia timer on-nya hilang. Timer off juga gitu, memungsikannya tinggal pencet sekali. Misalnya kita mau jam 8 pagi mati, nah kita tinggal turunin. Nanti kalau dipegang per 10 menit dia turun. Dah. Oke. Setelah kita set jam 8, pencet timer off. Dah. Jadi di sini ada bacaan off, berarti timer off-nya itu berfungsi jam 8. Kalau kita mau matiin timer off-nya, tinggal pencet timer off. Nah itu ya fungsi clock, timer on, dan timer off.
Lalu ada di sini temperatur, temperatur. Nah ini, nah di sini kan ada gambar ininya ya, ada gambar rumah, terus ada gambar kayak pengukur suhu gitu, termometer. Nah ini posisinya adalah yang jadi acuan patokan suhu adalah suhu dalam ruangan kalau gambarnya kayak gitu. Nah kalau kayak gini kan si termometernya ada di luar ruangan. Nah itu yang jadi acuannya adalah unit outdoornya gitu. Nah kalau ini otomatis gitu. Nah makanya gue lebih suka yang jadi acuannya adalah si suhu dalam ruangan yang dideteksi oleh si remote AC ini gitu. Lalu ada sebelum ke X1 yang sama ada tombol turbo ya, seperti biasa. Ini kalau kita mau cepat langsung dingin, awal-awal langsung aja pencet turbo. Nah tuh kipasnya, fannya langsung kenceng ngebut, suhunya pun kayaknya agak diturunin ya setnya. Kalau udah selesai turbonya tinggal matiin. Mode sleep juga gitu, kita bisa atur. Misalnya kita tadinya di setnya agak rendah ya, 2223. Nah di mode sleep nanti ketika udah agak malam, jamnya menunjukkan malam, dia akan naik suhunya, terus juga kipasnya juga nggak terlalu kencang. Nah yang terakhir nih si X1. Nah ini X1 ini nyala ya, lagi posisinya nyala nih yang ini. Displaynya yang ini ya. Nah kalau kita matiin dia hilang, kalau kita nyalain dia nyala. Apa fungsinya? X1 ini adalah fungsinya untuk memastikan ketika AC kita matikan, unit indoornya tidak otomatis langsung mati, tapi ada jeda waktu beberapa menit untuk tetap menghembuskan angin sehingga dia mengeluarkan seluruh angin yang ada di unit indoor. Bagus sih, jadi kondisinya jadi bersih gitu ya. Kita coba matiin ya sekaligus. Nah posisi mati, tapi lihat swingnya nggak langsung nutup. AC-nya swingnya nggak langsung nutup, jadi masih ada jeda waktu beberapa menit untuk AC menghembuskan angin sisa-sisa dari yang ada di unit indoornya ya. Nah kira-kira itu dulu review dari remote AC Gree. Sekali lagi makasih udah nonton, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe channel ini supaya gue lebih semangat lagi produce konten-konten yang bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan jika ingin beraktivitas. Sehat selalu, terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Silahkan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum, dadah.